Selamat datang di Radio Cinta. Di sini kita berbagi rasa, menyapa luka, dan merayakan cinta. Karena setiap hati layak untuk didengar. Email ini dikirim oleh Amara di Parepare. Kepada Radio Cinta yang selalu hangat di hati. Namaku Amara. Aku tinggal di sebuah kota kecil bernama Parepare, Sulawesi Selatan. Saat ini usiaku 40-an. Dan aku ingin menceritakan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupku. Kisah tentang cinta yang ternyata tak perlu dicari jauh-jauh. Karena ia sudah lama ada di dekatku. Tentang bagaimana aku menikah dengan sahabatku sendiri, Yogi. Aku dan Yogi bersahabat sejak masih duduk di bangku SMP. Kami satu kelas, lalu satu sekolah lagi saat SMA. Bahkan sempat masuk kuliah di universitas yang sama meski beda jurusan. Kami benar-benar sahabat, tidak lebih dan tidak kurang. Aku bisa cerita apapun ke dia, dari urusan keluarga, kuliah, sampai mantan-mantan pacarku yang sering bikin drama. Dan dia juga begitu. Kalau lagi sakit hati atau kesal dengan pekerjaannya, aku orang pertama yang dia telepon. Dia tahu saat aku patah hati karena dilamar orang yang ternyata sudah punya istri. Dan aku tahu saat dia dikhianati perempuan yang katanya mau serius. Kami saling menguatkan, saling ejek, saling menyemangati. Tapi tidak pernah ada niatan untuk saling jatuh cinta. Sampai akhirnya suatu malam di tahun 2006, saat aku baru saja pulang dari rumah teman yang menikah, kami duduk di depan rumahku. Yogi tiba-tiba bilang, "Mar, kita ini udah sama-sama umur segini ya. Sama-sama pernah disakiti. Sama-sama capek cari yang gak pasti. Gimana kalau kita nikah aja?" Aku tertawa. Kupikir ia bercanda. Tapi dia tatap mataku dan berkata dengan suara pelan, "Aku serius. Aku tahu semua kekuranganmu. Kamu tahu semua kelemahanku. Tapi aku nyaman. Dan kayaknya kita gak perlu pura-pura jadi orang lain lagi kalau bareng." Malam itu aku tidak langsung jawab. Aku butuh waktu. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menolaknya. Bukankah sebaik-baiknya pasangan adalah sahabat yang bisa membuatmu jadi diri sendiri? Kami menikah beberapa bulan kemudian, tanpa resepsi besar, hanya akad sederhana di rumah orang tuaku. Dan sejak saat itu, hidupku berubah. Tapi bukan jadi seperti dongeng. Justru karena kami sudah saling tahu satu sama lain, kami menjalani hari-hari pernikahan tanpa ekspektasi berlebihan. Kami tahu kapan saling diam, kapan saling bicara. Kami tidak menuntut kesempurnaan. Kami hanya saling menemani. Yogi bukan pria romantis. Dia tidak pernah memberi bunga atau surat cinta. Tapi setiap pagi, dia selalu membuatkan teh hangat untukku. Dan kalau aku lupa makan, dia akan diam-diam menaruh makanan di dekat mesin jahitku, tempat aku biasa bekerja. Kini sudah hampir 2 dekade kami bersama. Kami punya 2 anak yang sehat dan rumah kecil yang penuh kehangatan. Kami memang tidak pernah jadian, tidak pernah saling tembak, tapi kami saling memilih. Dengan tenang dan dengan sadar.
Kadang cinta memang tak selalu datang dengan kembang api. Kadang cinta datang dengan pelan. Seperti sahabat yang duduk di sebelahmu selama bertahun-tahun. Tanpa kamu sadari, dia sebenarnya adalah tempatmu berpulang. Terima kasih Radio Cinta sudah mau menjadi wadah bagi kisah cinta yang sederhana ini. Dengan cinta, Tamara Parepare. Terkadang kita mencari cinta jauh kemana-mana, padahal dia sudah ada di samping kita selama ini. Menjadi teman, menjadi pendengar, menjadi sahabat sejati. Jangan buru-buru menilai bahwa sahabat hanya sekedar teman. Bisa jadi dia adalah cinta yang paling tulus yang Tuhan kirimkan dalam hidupmu. Kalau kalian punya cerita tentang cinta dan ingin dibacakan, silakan kirimkan ke email kami di radiocintaid@gmail.com. Dan setiap cerita cinta yang kalian kirimkan, kami akan buatkan lagu khusus untuk kalian. Radio Cinta, tempat cerita berlabuh dan hati bersuara. Sudah lama berjalan bersama tanpa saling genggam. Kau ada saat aku jatuh, aku ada saat hatimu rapuh. Tak pernah ada kata cinta, hanya tawa dan cerita. Kupikir kita cuma teman, tapi hatiku pelan-pelan berubah. Tak sadar waktu mendekatkan dua hati yang selalu bertahan. Ternyata kamu yang selalu ada, yang tak pernah pergi. Tempatku pulang tanpa ku sadari. Tatapan tanpa suara yang bilang aku di sini untukmu. Saat semua cinta pergi, kau yang tetap berdiri di sisi. Ternyata kamu yang diam-diam menyimpan hatiku, bukan cerita yang penuh drama, tapi nyata sederhana, tanpa pesta, tanpa pelaminan, hanya doa dan tangan yang saling genggam. Kita tak pernah jadian, tapi setiap hari kita saling memilih lagi dan lagi. Ternyata kamu sahabat yang jadi cinta sejati, yang tak perlu dicari kemana-mana, karena dari awal kamu adalah rumah. Ternyata kamu
tempatku pulang selamanya. Adanya Radio Cinta terus bercerita, menjaga memori